Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam acara podcast Geriduta TV. Nah, kali ini kita nanti akan berbincang-bincang dengan asyik bersama tokoh yang luar biasa dan juga menginspirasi bagi kita semua ya. Kalau yang di sebelah paling kiri pasti kalian sudah tahu semuanya lah. Tokoh yang sangat hebat, luar biasa, dan menjadikan SMP Negeri 2 Tangerang ini menjadi sekolah yang sangat maju. Ya, bisa dilihat ya, kalian bisa melihat di channel Geriduta TV progres-progres yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Waluyo MPD. Nah, yang kedua ada tokoh luar biasa juga, yaitu dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, Bapak Heri Purwanto. Selamat datang Bapak di acara podcast Geriduta TV. Nah, pada kesempatan ini kita nanti akan berdiskusi dan bercengkrama dengan beliau-beliau ini sehingga nanti kita mendapatkan sebuah inspirasi seperti itu. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai sekolah adiwiyata. Nah, sebelumnya sekolah adiwiyata ini merupakan sekolah peduli lingkungan seperti ya Bapak ya, di mana menciptakan sekolah yang sehat, bersih, dan lingkungan yang indah asri sehingga anak-anak yang sekolah, belajar itu dapat rileks atau nyaman, senang berangkat sekolah. Bisa dilihat di lingkungan SMP Negeri 2 Tangerang. Makanya siswa-siswa ataupun siswi SMP Negeri 2 Tangerang ini sangat Bapak ya, sangat nyaman dan juga sangat senang setelah di sini. Bahkan dari luar yang baru SD seperti itu sudah tertarik untuk masuk ke SMP Negeri 2 Tangerang. Bahkan sudah ada yang bertanya seperti itu ya, sudah ada yang bertanya. Nah Bapak, sebenarnya tujuan dari adanya sekolah adiwiyata itu apa Bapak? Biar teman-teman nanti tahu seperti itu, Bapak Heri. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, yang pertama saya bisa hadir di SMP Negeri 2 Tangerang ini suatu kebanggaan setelah saya datang di sini melihat sekolah yang luar biasa, sekolah yang penuh dengan prestasi, ada 7 prestasi. Nah, saya tadi sudah memberikan banyak materi kepada timnya Pak Kepala Sekolah, Pak Waluyo, untuk bagaimana ke depan ini sekolah adiwiyata di SMP Negeri 2 Tangerang tidak hanya sampai di provinsi, tapi bisa menang di tingkat nasional. Amin. Saya selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, karena ini sesuai dengan tugas pokok fungsi saya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, diantaranya melaksanakan peraturan-peraturan Menteri, Undang-Undang 32 2009, juga peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan nomor 05, juga peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan nomor 52 53, yang intinya dari peraturan menteri ini adalah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah. Endingnya dari sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah ini adalah akan mendapatkan penghargaan adiwiyata. Ya, alhamdulillah saya bersyukur di tingkat provinsi untuk sekolah SMP Negeri 2 Tangerang sudah the best untuk tingkat provinsi, dan kami selaku yang membina dan tim kami di Dinas Lingkungan Hidup bersepakat, berkomitmen untuk membantu Pak Kepala Sekolah mewujudkan impian ini. Ada beberapa hal yang sudah kami support, kami bantu kemarin-kemarin, baik dengan sumur resapan, dengan biofori, gerobak sampah, tong sampah dan sebagainya. Nanti dari 6 komponen yang harus dicukupi, yang tadi sudah banyak saya sampaikan di workshop, ini apa yang masih kurang akan kita cukupi. Amin. Ya, kalau di Dinas Lingkungan Hidup mungkin tidak ada, kami akan menggandeng pihak-pihak yang lain, mungkin CSR perusahaan, atau mungkin minta bantuan dari provinsi. Yang utama, saya selaku Kepala Dinas komitmen untuk
membantu Pak Kepala Sekolah Pak Waluyo MPD ini untuk menjadikan yang terbaik tingkat nasional, dan ini tentu akan membawa nama baik Kabupaten Semarang. Dan Pak Bupati ini juga sangat support terhadap kegiatan ini, ingin bahwa Kabupaten Semarang terus hebat, terus berprestasi dalam setiap event apa, lomba apa, penilaian apa, inginnya Pak Bupati seperti itu. Sehingga nanti mungkin Pak Bupati perlu dilakukan ke sini untuk memberikan semangat, support, dan sangat luar biasa. Pak Waluyo, terima kasih, saya sudah keliling ke sana-sana. Jadi di sekolah SMP Negeri 2 Tengaran Kabupaten Semarang ini sudah terpenuhi hampir semua komponen, dari sisi perencanaan 20%, nanti yang akan dinilai, dari sisi pelaksanaan 60%, dari sisi evaluasi monitoring 40% sudah saya dorong untuk semua dokumen-dokumen ini dilengkapi, sehingga ketika nanti ada penilaian dari pusat ini sudah siap semua, sehingga ini suatu bentuk kegiatan yang sudah terbiasa, bukan ada rekayasa atau bukan diada-ada, tapi sudah ada setiap hari, tinggal mempertahankan, merawat, dan pada saatnya ada kunjungan dari menteri, dari kementerian ini sudah ready semuanya. Untuk ini pesan saya kepada Pak Kepala Sekolah seperti itu. Ini hutan kota sudah ada, ruang terbuka hijau sudah ada, semuanya sudah lengkap, tinggal perawatannya bagaimana. Ini aja harapan dari saya. Sekali lagi kesimpulannya, saya selaku Kepala Dinas yang membantu Pak Bupati sangat support untuk mewujudkan impian dari Pak Kepala Sekolah dan tim dari sekolah SMP Negeri 2 Tengaran. Semoga berhasil. Amin. Bismillah. Amin. Berhasil. Amin. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan bahwasanya dari dinas pun turut mensupport ya Bapak ya. Jadi tidak hanya di SMP Negeri 2 Tengaran ya Bapak ya, pasti sekolah-sekolah lain pun jika mengikuti sekolah adiwiyata dari pihak dinas lingkungan hidup itu pasti akan mensupport dengan senantiasa mensupport, sehingga nanti akan tercapai tujuannya seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan dan disampaikan oleh Bapak Heru, dan saya ingin bertanya kepada Bapak Kepala Sekolah, sebenarnya tujuan Bapak menjadikan sekolah SMP Negeri 2 Tengaran menjadi sekolah adiwiyata itu apa Bapak? Ya, terima kasih yang terhormat sesepuh kami Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Haji Heru Purwantoro SOS MM. Saya sangat bangga dan penghormatan bagi keluarga besar Negeri 2 Tengaran. Beliau bersolawat maturun Bapak. Ini hal yang sangat luar biasa bagi kami, karena memang SMP ini dari awal saya desain, yaitu supaya sekolah ini menjadi sekolah hijau yang sejuk, rindang, indah Bapak. Pendek katanya yaitu sekolah yang berwawasan lingkungan. Dengan apa yang saya sampaikan itu sangat didukung dari Dinas Lingkungan Hidup dengan begitu banyaknya bantuan, baik bantuan yang berupa sumur sapang, biopori, gerobak, tong sampah, tumbuh-tumbuhan yang ada di sini. Ini juga disupport dengan Bapak Padnas Rawuh di sini beserta Ibu Kabid, Ibu Kasih dan staf yang betul-betul langsung memberikan motivasi materi kepada teman-teman semuanya, tim kami juga teman-teman sampai yang di TU karyawan juga Bapak ini akan memberikan dorongan motivasi belajar, motivasi lingkungan hidup yang luar biasa. Yang berikutnya selain itu memang kami berencana bahwa untuk pembangunan di lingkungan hidup ini saya ingin ini menjadi budaya untuk betul-betul semuanya merawat, mencintai lingkungan hidup. Itu tatarannya tidak hanya pada guru karyawan, namun sampai semua siswa. Ini yang paling penting. Jadi nyuwun sewu Bapak Kepala Dinas, ini memang bukan adiwiyatanya ya yang jadi satu-satunya tujuan kami, namun budaya, perilaku untuk betul-betul merawat cinta pada lingkungan hidup ini. Baik itu tentang konservasi air, pengelolaan sampah,
lalu konservasi energi, juga hal yang berkaitan dengan pengolahan air hujan. Maka saya sangat berterima kasih Bapak Kepala Dinas sudah dibantu sumur resapan yang ini sangat membantu sekali, yaitu konservasi air di SMP Negeri 2 Tengaran. Nah, dampak yang bisa kita rasakan langsung yaitu bahwa sekolah ini sekarang menjadi sekolah yang sejuk, rindang, indah, nyaman. Akhirnya anak-anak itu kerasan di sekolahan. Kadang sampai sore tidak mau pulang, guru-gurunya malah oyak-oyak lah Pak. Ayo dong mulai gitu. Karena enak kerasan. Apalagi saya dukung dengan fasilitas-fasilitas yang serba IT. Saya siapkan internet yang memadai, yang besar, luar biasa. Ini juga salah satu juga pendukung. Nah, untuk itu SMP 2 Tengaran ini akan maju Adiwiyata Nasional. Ini terima kasih pada Bapak Kepala Dinas beserta Bapak Ibu Kabid, Ibu Kasih yang betul-betul mendukung kami. Ini dorongan yang sangat besar bagi kami karena motivasi, semangat dengan didukung Bapak Kepala Dinas ini akan menambah luar biasa. Insya Allah cita-cita kami untuk memperoleh Adiwiyata Nasional dalam rangka melengkapi prestasi-prestasi yang sudah kami peroleh ini akan tercapai. Tunggu pangestu pun Bapak. Amin. Namanya ini aja yang sampaikan. Ya, terima kasih Bapak. Nah, dan Bapak mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Waluyo ketika dengan berbicara di kepala sekolah ataupun saat workshop tadi. Nah, ini bahwasanya kan SMP Negeri 2 Tengaran yang berprestasi salah satunya ada kita mengikuti lomba GSR dan mendapatkan peringkat kedua. Itu diadakan oleh UNES. Bahkan saat UNES berkunjung di SMP Negeri 2 Tengaran mengatakan bahwasanya SMP ini itu layak untuk mendapatkan peringkat 1 setelah melihat kondisi real yang ada seperti itu. Dan kita juga mendapatkan sekolah di tingkat nasional dan banyak sekolah-sekolah yang sudah studi banding ya Bapak ya di SMP Negeri 2 Tengaran. Nah, mulai dari adanya potensi-potensi tersebut, jika diakumulasikan menjadi berapa persen Kak SMP Negeri 2 Tengaran ini ketika mewakili Provinsi Jawa Tengah untuk melanjutkan di tingkat nasional, sekolah di tingkat nasional, itu ada peluang berapa persen Bapak untuk meraih peringkat pertama Bapak Kepala Dinas? Ya, kalau saya optimis. Sangat optimis dari nilai yang sudah ada sampai saat ini sudah memenuhi untuk menjadi the best nasional. Jadi layak nomor 1 ya Pak ya. SMP Negeri 2 Tengaran layak nomor 1 sekolah Adiwiyata. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi sebenarnya manfaat mengikuti program Adiwiyata untuk sekolah-sekolah itu apa saja Bapak? Yang lain ya. Iya. Mungkin bisa dijawab oleh Bapak Heru. Ya, manfaatnya tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah. Ya, manfaatnya jelas ini mendukung program pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan. Ya. Dari berbagai regulasi, aturan, undang-undang bahwa memang setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan nyaman. Ini maka ini harus terus terpelihara. Makanya Pak Bupati Semarang di desa-desa tidak hanya di sekolah itu dibangun ruang terbuka hijau biar untuk bisa mendapat udara yang segar, yang segar. Karena kalau itu tidak ditata lingkungan maka akhirnya nanti mempengaruhi perubahan iklim, bisa bencana dan sebagainya, bisa menjadi panas dan sebagainya. Maka ini menjadi perhatian Pak Presiden, Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan, Pak Gubernur, Pak Bupati, dan visi misi RPJMD-nya Pak Gubernur juga diantaranya ini lingkungan yang sehat, yang bersih, yang hijau, yang nyaman, inspiratif. Ini insya Allah sudah dilakukan ini oleh Pak Kepala Sekolah, inspiratif, inovatif. Pak Sekolah ini sudah tadi sudah saya sampaikan, Pak Kepala Sekolah sudah pakai ini, sudah pakai akek Pak Kepala Sekolah ini. Jadi falsafah hidup menurut saya itu pakai akek ini ya. A aktif, K komunikatif, I inovatif, K kreatif. Nah, karena aktif tidak malas-malasan, bergerak terus menjadi baik. Ya, komunikatif, menjalin
silaturahim dengan Pak Bupati, dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dengan Kepala Dinas Pendidikan, dengan Kepala Dinas Kesehatan, dengan anggota-anggota DPR, dengan komite. Ini aktif sekali, komunikatif, inovatifnya banyak inovasi-inovasi untuk bagaimana tadi yang sudah disampaikan, sekolah hijau, sehat, nyaman, bersih. Mudah-mudahan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pak Kepala Sekolah menumbuhkan hasil. Insya Allah, Allah itu Amin. tidak sare, Allah itu mendengar, ikhtiar ada, doa terus. Insya Allah saya optimis yang terbaik nomor 1 Adiwiyata Ya. nasional. Amin. Amin, semoga nomor 1 ya Bapak Amin, ya. amin, amin. Oke, jadi kiat-kiat Bapak Waluyo selaku kepala sekolah, sebenarnya kiat-kiat yang sudah Bapak persiapkan untuk nanti kita maju di tingkat nasional seperti apa saja? Ya, Bapak? terima kasih. Jadi sebelum sampai kiat ini saya sampaikan bahwa untuk membangun lingkungan hidup yang bersih, nyaman, sejuk, rindang dan sebagainya, ini skupnya tidak hanya untuk sekolahan, itu lebih luas karena memang ini tuntutan zaman, kita itu harus memelihara lingkungan hidup. Jadi contoh, orang Jakarta mengapa kalau liburan nggak ke puncak gunung, mencari udara yang sejuk, yang nyaman, yang bersih, yang kadar oksigennya itu hebat, luar biasa, semuanya demi kesehatan tubuhnya. Nah ini kedepannya juga diharapkan lingkungan hidup itu harus ditata, dilestarikan demi anak cucu, gitu Bapak nggih. Setuju sekali. Lalu yang berikutnya kiat-kiat kami bahwa untuk keluarga besar SMP Tenganan sudah tertata, sistem itu sudah tertata Bapak. Jadi begitu ada program sini, saya buat tim, ada 6 komponen, itu langsung 6 komponen saya bagi, satu komponennya ada 4-5 orang, langsung mempelajari kriteria masing-masing komponen itu, disiapkan semuanya, nanti saya evaluasi masing-masing komponen itu, nanti laporan pada saya lihat semuanya, skor-skor yang ada ini sudah ditunjang oleh data-data, dokumen-dokumen semuanya atau belum. Kalau sudah, skornya berapa, kalau belum nanti akan saya beri arahan-arahan. Semuanya skor harus mencapai skor yang maksimal semuanya. Alhamdulillah sampai sekarang kelihatannya skornya sudah 94 Bapak. 94, batas minimal hanya 90. Nah, jadi insya Allah tercapai. Nah, kiat-kiat ini setelah saya bentuk tim-tim sesuai dengan komponen-komponen, nanti saya evaluasi semuanya. Setelah kita evaluasi semuanya, nanti saya ada waktu tertentu saya gelar di home theater. Masing komponen harus presentasi. Komponen 1 katakanlah itu ada berapa item kriteria. Item kriteria ini bentuk dokumen, foto, videonya tampilkan di situ. Saya akan melihat satu-satu. Itu biasanya kalau gitu tuh saya pagi sampai jam 4, jam 5 Bapak. Ini saya harus, kalau udah akhir itu saya harus lihat semuanya. Nah sudah selesai baru kita kirim ke panitia pusat. Ini trik-trik kami sebetulnya. Alhamdulillah selama ini saya menggunakan sistem strategi seperti itu. Alhamdulillah bisa memperoleh prestasi yang bagus karena memang ada penilaian akhir dari kita. Ini memang sudah berjalan, tinggal nanti kita mengawal. Nah saat ini mengawalnya lebih mudah karena apa? Saya merasakan teman-teman motivasinya akan lebih besar. Kan ada beliau Bapak Kepala Dinas tahu di sini luar biasa ini. Jadi teman-teman termotivasi bergerak. Ini mungkin kalau sekolah lainnya belum gerak, kami sudah bulan nih Bapak yang saya dalam rangka memang kami serius mulai dari awal sampai nanti pengiriman dokumen data itu, ini betul-betul kami kawal betul. Kalau sudah diberi motivasi Bapak tadi juga sudah workshop dari Ibu Kabit, Ibu Kasih tadi sudah berikan materi juga. Ini teman-teman tinggal melaksanakan. Dan tidak hanya itu aja yang paling penting yaitu bahwa berbudaya lingkungan yang bersih, sehat, sejuk, nyaman, rindang untuk semuanya. Itu terima kasih. Ya, jadi kalau dikerucutkan itu pasti ada perencanaan, Ada pengorganisasian, terus semuanya ada ada. pengawasan Iya. dan evaluasi. Terakhir Keempat-empatnya evaluasi ya, Bapak, itu ya. tidak lepas ya. Ya.
Mungkin itu tadi yang bisa kita sampaikan. Jadi misal nanti kalian kok ada request kita ingin berdiskusi ataupun berbincang-bincang dengan siapapun itu, dengan tokoh apa, dengan tokoh yang berasal dari mana, silahkan komen di bawah. Kami tunggu komen dari kalian semuanya, sehingga nanti di podcast Griduta TV akan menampilkan edukasi-edukasi yang untuk mengedukasi masyarakat tentunya seperti itu. Dan jangan lupa kalian tekan tombol lonceng, karena dengan kalian menekan tombol lonceng kalian akan mendapatkan notifikasi, sehingga ketika kami upload video kalian bisa langsung menontonnya. Dan juga jangan like dan juga jangan lupa untuk subscribe seperti itu. Ini untuk Bapak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bapak. Rawannya ini Bapak ini tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemersatu juga. Tentunya luar biasa. Terima kasih Bapak ya sudah berkenan untuk datang ke podcast Griduta TV. Mungkin Bapak bisa mengajak agar yang menonton untuk subscribe Bapak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.